Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Susanto yang bertanya apakah SHM tanah sawah perlu ditingkatkan menjadi tanah darat. Oke, di sini saya perlu menjelaskan bahwa dalam pendaftaran tanah itu sebenarnya tidak ada peningkatan gitu ya. Jadi kalau tanah belum bersertifikat itu perlu didaftarkan menjadi SHM, jadi bukan ditingkatkan tetapi harus didaftarkan menjadi sertifikat hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna usaha, hak pengelolaan lainnya dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau tanah sawah milik dari Pak Susanto ini yang sudah ada SHM-nya itu, maka yang perlu dilakukan adalah mengurus izin tambahan, yaitu izin pengeringan gitu ya. Karena pada prinsipnya status fisik sawah memang wajib dilakukan pengeringan terlebih dahulu. Nah, izin ini disebut juga izin perubahan status tanah sawah atau alih fungsi lahan beririgasi dari tanah basah menjadi tanah kering gitu ya. Atau biasanya dikenal dengan istilah izin pengeringan tanah atau izin penggunaan pengeringan tanah. Biasanya kita singkat dengan IPPT. Sebelum mengurus izin pengeringan tanah sawah yang sudah ada SHM-nya, ada baiknya Anda berkonsultasi dengan kantor BPN di wilayah Anda terlebih dahulu gitu ya. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan tata ruang lahan. Nah, apakah tanah tersebut atau tanah sawah Anda yang sudah ada SHM tersebut itu termasuk dalam kategori zona kuning, yang artinya tanah tersebut atau tanah sawah tersebut boleh didirikan bangunan gitu ya, di atas tanah tersebut boleh didirikan bangunan, atau ternyata itu masuk dalam zona hijau, artinya bahwa tanah tersebut tidak boleh didirikan bangunan. Nah, ini perlu konsultasi. Tujuannya adalah agar nantinya kantor BPN ini bisa melakukan koordinasi untuk mengevaluasi lahan tersebut gitu ya. Jadi lahan sawah Anda apakah memang termasuk dalam zona kuning atau zona hijau gitu ya, artinya boleh didirikan bangunan ataukah memang tidak boleh didirikan bangunan. Kalau memang boleh didirikan bangunan, maka izin pengeringan itu pasti akan disetujui gitu ya. Tapi kalau itu masuk dalam zona hijau, maka izin pengeringan itu tidak akan bisa disetujui karena itu memang tidak boleh didirikan bangunan di atas tanah tersebut. Ada beberapa syarat untuk mengajukan izin pengeringan tanah gitu ya, atau kita sebut dengan IPPT gitu ya. Yang pertama, Anda harus membeli formulir di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau kita singkat dengan DPM PTSP gitu ya. Nah, setelah Anda membeli formulir, Anda kemudian mengisi formulir permohonan tersebut dan kemudian ditempelkan materai sekarang gitu ya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka yang akan kalian tempel adalah materai bernilai 10.000 gitu ya. Yang kedua, kalian akan membuat surat kuasa apabila memang pengurusan perubahan status tanah ini dilakukan oleh orang lain gitu ya. Jadi surat kuasa ini diperlukan apabila kalian memang tidak mengurusnya sendiri, entah anak kalian, entah saudara kalian atau siapapun gitu ya, maka itu diberlakukan surat kuasa. Tapi kalau memang kalian mengurus sendiri, surat kuasa ini bisa dikesampingkan. Dan yang berikutnya adalah kalian perlu KTP gitu ya, melampirkan fotokopi KTP pemohon atau penanggung jawab yang masih berlaku. Kemudian scan izin lokasi gitu ya, atau foto gitu ya, foto izin lokasi, persetujuan permanfaatan ruang atau penetapan lokasi. Kemudian fotokopi bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah. Kalau dalam hal ini, kalau Pak Susanto kan SHM gitu ya, maka sertifikat hak milik lah yang kemudian difotokopi gitu ya untuk dilampirkan. Atau kalau memang itu petok D, letter C, SK camat gitu ya, atau akta masih dalam bentuk akta jual beli dan ada punya waris gitu ya, punya ahli waris. Nah, itu harus di fotokopi semuanya gitu ya. Ataupun kalau itu adalah tanah hibah, tanah sawah yang diperoleh dengan cara hibah, maka harus melampirkan surat hibah atau akta hibah dilengkapi dengan fotokopi gambar situasi tanah gitu ya. Kemudian melampirkan gambar atau sketsa lokasi yang dimohonkan. Kemudian fotokopi akta pendirian perusahaan bagi yang mengurusnya ini adalah badan hukum gitu ya, atau khusus untuk perusahaan perseroan terbatas gitu ya. Maka ada pengesahan dari fotokopi ya, SK dari Kemenkumham atau yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri untuk CV gitu ya. Jadi kalau CV yang menguruskannya perlu melampirkan akta pendirian CV gitu ya, dan juga SK Kemenkumham atau akta perubahan untuk ganti nama. Jadi kalau memang namanya tidak sesuai, maka harus dilampirkan
dengan perubahan nama gitu ya. Atau kalau memang untuk perusahaan PT dan kemudian ada perubahan namanya, maka harus dilampirkan akta perubahan nama juga. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan lainnya gitu ya, melampirkan fotokopi keterangan-keterangan lain apabila memang itu diperlukan. Tapi tiap wilayah itu biasanya memiliki syarat yang sedikit berbeda gitu ya. 1 ataupun 2 dokumen itu secara khusus akan diminta di wilayah kantornya masing-masing. Jadi contohnya di wilayah kantor A menambahkan keterangan tidak pernah bersengketa gitu ya. Tapi kemudian di wilayah B ternyata tidak dilampirkan. Nah ini kasus khusus gitu ya. Di tiap-tiap wilayah memang akan berbeda-beda syarat-syaratnya, syarat tambahannya. Nah, masing-masing syarat dokumen yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu lebih baik difotokopi dengan rangkap yang cukup banyak gitu ya. Biasanya memang kantor memintanya rangkap 3 atau rangkap 2 begitu ya. Kalian bisa fotokopi jauh lebih banyak, bisa 5 atau 6 gitu ya. Sehingga apabila memang diminta oleh petugas Anda tidak lagi bingung untuk mencari tempat fotokopi dan lain sebagainya. Nah, kemudian prosedur yang akan dilakukan adalah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, melengkapinya, lalu menyerahkannya di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM TSP. Kemudian petugas di bagian depan atau biasanya kita sebut dengan front office gitu ya, akan menerima berkas tersebut, berkas permohonan tersebut dan memberikan tanda terima. Kemudian akan diproses permohonan izin tersebut selama kurang lebih biasanya gitu ya 2 minggu gitu ya atau 14 hari setelah berkas itu dinyatakan lengkap. Bukan berkas itu dimasukkan ya, bukan 14 hari dari berkas tersebut dimasukkan, tetapi 14 hari dari berkas tersebut dinyatakan lengkap. Jadi biasanya banyak yang belum lengkap gitu ya, akan dimintain untuk dilengkapi bla 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 gitu ya. Kemudian nanti dari situ setelah dinyatakan lengkap 14 hari dari situ baru kemudian nanti diproses permohonan izinnya gitu ya. Kemudian nanti pemohon akan menerima sertifikat izin tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang ada biaya dalam pengurusan izin alih fungsi lahan beririgasi gitu ya, atau dalam pengurusan IPPT ini? Jawabannya selama yang saya tahu dan setelah saya googling juga gitu ya, saya coba cari di Google gitu ya, jawabannya adalah tidak ada gitu ya. Perlu kalian ketahui juga bahwa di beberapa tempat pengurusan izin alih fungsi lahan beririgasi ini tidak lagi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu gitu ya, tidak lagi di DPMP TSP. Nah, tetapi ada yang melakukannya itu, sebagian orang ya melakukannya itu melalui online single submission gitu ya. Contohnya itu di Sidoarjo. Di Sidoarjo ini sejak tanggal 20 Juli tahun 2018 itu semua pemohon mengajukan izin itu wajib melalui OSS gitu ya dari Kementerian Perekonomian gitu ya. Itu juga berlaku di Surabaya begitu ya. Jadi kalau kalian biasanya pergi secara manual bawa fotokopi, maka ketika kalian masuk di online submission, kalian hanya perlu scan semua berkas-berkas yang ada itu, kemudian akan kalian lampirkan gitu ya di dalam lampiran begitu ya. Nah, kalian harus masuknya kemana? Kalian harus masuk ke website di www.oss.go.id gitu ya. Di sana kalian akan diminta untuk mengajukan akun. Jadi kalian akan membuat akun terlebih dahulu. Nanti kemudian setelah akun itu jadi, kalian akan menginput nomor induk KTP kalian gitu ya, nomor KTP, dan kalian akan memasukkan email kalian. Nanti kemudian di dalam email mereka akan mengirimkan email, ID dan juga password kalian gitu ya. Jadi email yang kalian daftarkan itu nanti kalian harus cek gitu ya, karena mereka akan mengirimkan ID dan juga password di situ. Nah, nanti setelah itu kalian bisa memilih izin yang kalian butuhkan dan kalian bisa mengikuti proses-proses yang ada di dalam website tersebut. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan untuk Anda. Perlu Anda ketahui bahwa penjelasan di tahapan IPPT ini itu bisa berubah sewaktu-waktu apabila memang ada perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah gitu ya, ataupun ada aturan-aturan lokal di tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah. Sehingga ada baiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu di kantor BPN dan juga di kantor Dinas Penanaman Modal. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, karena subscribe itu gratis. Dan apabila ada di antara kalian yang mau berbagi pengalamannya di dalam mengurus proses izin pengeringan tanah, silakan kalian menulisnya di kolom komentar untuk berbagi dan membantu teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.